Bab 713, tidak bisa mundur. Kakeknya Melati, setelah selesai memanen, keluarga kalian kapan membuat martabak? Wanita itu tertawa keras dan mulai mengobrol tentang kehidupan sehari-hari, yang dianggap menikmati penderitaan. Apa? Apa katamu? Petani tua itu bingung, tidak mendengar suara wanita itu dengan jelas. Aku bilang, keluarga kalian kapan membuat martabak? Teriak wanita itu sambil berjalan mendekat. Lebih keras lagi, aku tidak bisa mendengarmu. Teriak petani tua itu sambil melambaikan tangan. Kamu, benar-benar sudah tua. Telingamu sudah tidak berguna. Suara wanita itu sudah hampir serak dan di telinganya terdengar suara gemuruh hujan badai. Dia menarik napas dan berkata, Astaga, apa akan turun hujan deras lagi? Suara gemuruh makin keras, bahkan menutupi suara hujan. Kemudian, wanita itu melihat pria paruh baya itu berdiri dan melihat kejauhan dengan wajah muram. Kemudian, dia berdiri dan menengadah memandang langit. Hujan dan kabut menutupi langit membuat tidak tampak apa yang terjadi di kejauhan. Saat petani tua itu mendengar suara ini, ekspresinya langsung berubah ketakutan. Dia tiba-tiba bangkit dan melihat ke atas, samar-samar melihat suatu benda mendorong masuk ke arah sini. Banjir! Petani tua itu sangat berpengalaman, sehingga langsung teringat sesuatu. Banjir! Cepat! Cepat kumpulkan padi-padi itu! Sudah terlambat, banjir akan segera datang. Tidak bisa, desa kami telah menginvestasikan ratusan juta untuk bibit dan pupuk selama setahun. Tidak bisa dihancurkan oleh banjir begitu saja. Cepat! Cepat semuanya bergandengan tangan. Kita lihat apa bisa menahan banjir. Tidak tahu siapa yang mengusulkan, satu demi satu sampai akhirnya seluruh penduduk desa menjatuhkan alat-alat pertanian yang ada di tangannya dan saling berpegangan membentuk pertahanan di pinggir sawah, memanjang menjadi bendungan manusia yang panjangnya ratusan meter. Meskipun mereka tahu apa yang mereka lakukan tidak terlalu berguna, semua yang ada di tengah sawah adalah nyawa mereka. Setengah menit kemudian, air bah itu akhirnya datang. Banjir gelombang pertama langsung menghanyutkan 2/3 penduduk desa. Gelombang kedua langsung menyusul dan menerobos sebatas dada manusia yang menyapu sawah dengan luas hampir ratusan ribu meter persegi. Sesaat kemudian, banjir untuk sementara mereda. Tanaman padi roboh 90% dan sawah berubah menjadi rawa. Hasil panennya hilang. Pria paruh baya itu roboh di atas lumpur dengan wajah penuh keputusasaan. Habislah sudah, hasil panen sudah tidak ada. Bagaimana dengan biaya sekolah anakku untuk tahun depan? Ratap wanita itu sambil menepuk pahanya. Kerja keras selama 1 tahun, hanya berharap dari panen ini untuk melanjutkan hidup. Akhirnya habis oleh banjir dengan sekali terjang, membuat harapan mereka pupus. Jangan meratapi padi dahulu, cepat selamatkan orang. Penduduk desa menyadari banjir sudah pergi, tetapi permukaan air tampak naik dengan sangat cepat. Hanya dalam waktu 2 atau 3 menit saja, tingginya sudah melewati paha. Duar! Sejauh ratusan meter, sebuah gunung tanah terhantam banjir dari sisinya dan membawa banyak sekali lumpur dan batu gunung menabrak rumah penduduk desa di bawah gunung. Melati! Wajah petani itu sangat panik, cucunya masih tidur di dalam rumah. Kakek! Tangisan keras gadis yang menyayat hati itu menggema di derasnya derai hujan. Gadis kecil berusia 5 tahun mengenakan piyama sedang berdiri di balkon, kemudian bergegas menuju ke sawah sambil menangis dan berteriak. Melati! Petani tua itu tanpa memedulikan apapun langsung menerobos arus air dan buru-buru ditahan oleh yang lainnya. Kakek Melati, sudah terlambat, kalau kamu ke sana, kamu juga akan mati. Jangan tarik aku mau menyelamatkan cucuku. Petani tua mendorong orang di sekitarnya, sebelum dia sampai ke sana, air bah sudah menghampiri dan akan segera menelan gadis itu bersama rumahnya. Ngung. Tiba-tiba muncul seberkas cahaya dan penghalang yang tak terlihat muncul di pinggir desa yang menghalangi air dan lumpur yang datang menerjang. Air bah menerjang dengan ganas menghantam penghalang itu. Derayan air keruh menghantam ke atas penghalang dan meledak. Seberapapun dahsyatnya air bah itu, tidak dapat melewati penghalang dan melindungi seluruh desa. Petani tua dan wanita itu serta yang lainnya melihat situasi yang ajaib itu dan terperangah. Tidak lama kemudian, banjir yang dahsyat itu mereda dan penghalang itu pun menghilang. Gadis kecil itu mengerjapkan mata dan menatap orang asing yang ada di hadapannya, tetapi sama sekali tidak merasa takut. Kakak, apa kamu yang menyelamatkan Melati? Tanya Melati dengan suara anak-anak. Agam tersenyum, kemudian menggendong gadis kecil itu. Mengusap air mata dan air hujan yang membasahi wajahnya, kemudian berjalan beberapa ratus meter dengan ringan dan muncul di depan petani tua itu seperti hantu. Kakek! Melati berlari ke pelukan si petani tua. Petani tua itu celingukan dan langsung berlutut pada Agam.
Agam buru-buru membantunya berdiri dan bertanya dengan tersenyum. Pak, apa bendungan ada di sekitar sini? Tidak dekat, jaraknya sekitar 25 km dari sini. Wajah petani tua itu berubah ketika berkata, bendungan itu telah runtuh. Agam memandang rawa-rawa tanpa pembatas di sekelilingnya dan menarik napas dalam. Dengan senyum terpaksa mengatakan, kalian pergilah ke tempat yang tinggi untuk berlindung terlebih dahulu. Segera ada orang yang datang untuk menyelamatkan kalian. Anak muda, banjir ada di mana-mana. Kamu mau pergi kemana? Tanya petani tua itu dengan panik. Pergi melakukan yang harus kulakukan. Sosok Agam berkelebat dan menghilang ke dalam derai hujan. Ini! Wajah petani itu tampak tercengang. Wanita itu bertanya dengan kaget. Bagaimana mungkin orang itu bisa menghilang? Kita sepertinya bertemu dengan dewa. Dewa! Penduduk desa merasa sangat gembira hingga tidak bisa berkata-kata dan hanya bersorak dengan penuh semangat. Kita diselamatkan! Diselamatkan! Melati mengerjapkan matanya. Sosok Agam sudah terukir di dalam hatinya dan seumur hidup tidak akan pernah melupakannya. Jarak lebih dari 25 km bagi orang biasa adalah jarak yang sangat jauh. Agam berdiri di udara dan bergegas menuju ke bendungan. Sebuah ruang hampa sepanjang hampir 100 meter terbentuk di angkasa dan menghalangi air hujan yang ada di luar. Sebelumnya, ketika Haben menghancurkan bendungan, aura yang dilepaskan oleh dia, ditangkap oleh Agam dan diikuti sepanjang jalan. Menatap desa di bawahnya yang berubah menjadi rawa-rawa, membuat wajah Agam tampak makin gusar. Tidak semua orang seperti petani tua dan melati yang bisa seberuntung itu diselamatkan tepat pada waktunya. Banyak rumah dan sawah di desa yang hancur. Penduduk mengungsi dan mengeluh dengan getir. Saat turun hujan deras, permukaan air makin tinggi. Jika bendungan benar-benar runtuh, maka bisa banyak korban yang meninggal dan terluka. Agam sudah melihat bendungan dan sungai yang runtuh hingga membawa banyak lumpur. Dengan puncak gelombang banjir yang menyusul dari kejauhan, bendungan yang membentang sepanjang ribuan meter itu runtuh, menghancurkan tepian sungai. Tebas! Agam menggenggam pisau pembunuh dewa, pisau magis sepanjang ratusan meter, membelah puncak banjir dengan ganas. Banjir itu berkesinambungan tiada henti dan gelombang puncak banjir lainnya menyusul. Agam mendarat di bagian bawah bendungan dan melihat semburan yang menyembur. Benar-benar merasakan kekuatan alam yang mengerikan yang bahkan dia sendiri tidak bisa menandinginya. Namun, ada jutaan penduduk di bawahnya, bagaimana mungkin dia mundur? 4 buah fragmen jejak patuna perlahan-lahan muncul dan aura Agam meledak hingga puncak. Pada saat ini, dia membuka kedua tangannya dan berteriak ke langit. Dia melepaskan semua kekuatannya dan membentuk dinding besar yang tidak kasat mata membentang seluas ribuan meter. Duar! Air bah menghantam penghalang. Agam mendengus dan mundur beberapa puluh langkah. Wajahnya memucat. Agam benar-benar kuat, jauh lebih kuat dari kekuatan spiritual dan alam. Menghadapi banjir yang mengerikan ini, semua ini hampir tidak ada gunanya. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatan untuk menahan banjir. Selain itu, dia masih harus memperluas pertahanannya hingga ribuan meter yang menghabiskan banyak kekuatannya. Ditambah lagi, sebelumnya dia bertarung dengan keluarga Budiono, jadi keadaannya tidak baik. Kekuatannya pada dasarnya sudah habis. Jika bukan karena bantuan dari fragmen jejak patuna, dia sulit untuk menahannya. Kekuatan Agam habis dengan drastis. Ekspresi wajahnya sangat dingin, tatapan matanya tajam dan menyayat hati. Derai hujan menutup seluruh langit, menimbulkan banjir yang mengerikan. Sosok Agam mengecil. Air banjir yang terkumpul, makin lama makin banyak, dan tekanan yang ditanggung oleh Agam bertambah berlipat ganda. Peta satelit menunjukkan ada di sini. Bendungan muara yang terendam banjir berada di kota Yogantara. Sak dan saudara lainnya akhirnya tiba, diikuti oleh ribuan pasukan. Bab 714, nyaris membuat kesalahan besar. Ini, apa ini laut? Kenapa ada air sebanyak ini? Rekan-rekan itu menatap ke area banjir dengan tercengang. Astaga, kalau air sebanyak itu tumpah, maka setengah alam dia akan terendam. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa ada banyak air yang tidak bisa turun? Hei, sepertinya ada seseorang. Itu adalah kepala instruktur. Melihat air tak berujung, sejauh puluhan meter ada seorang pria berdiri di awang-awang dengan tangan terbuka. Dia mengeluarkan aura yang mengerikan untuk mengadang banjir yang mengerikan. Kepala instruktur? Pak, mungkinkah dia adalah wakil komandan 9 alam surgawi yang baru? Tanya seorang perwira senior dengan tercengang. Zak dan saudara lainnya menatap sosok ilusi Agam di derai hujan dengan wajah dibasahi air hujan. Tidak tahu apakah air hujan atau air mata. Dia, seorang diri mengadili keluarga Budiono. Dia, tanpa memedulikan hidup dan mati mengadang banjir bandang. Dia, seorang diri melindungi ratusan kota, melindungi puluhan ribu penduduk. Pria ini, dia terlalu lelah.
Menatap Agam yang sekecil debu, Zack tiba-tiba merasakan aura di tubuh Agam yang terus berkurang. Di dalam hatinya seperti dipukuli ribuan palu, sakitnya hingga membuat seluruh tubuhnya terasa nyeri. Zack mengusap air hujan di wajahnya dan berteriak. Cepat angkat karung pasirnya dan tahan bendungan itu. Cepat! Seluruh pasukan dibuat tercengang oleh apa yang dilakukan Agam, sorot mata mereka memancarkan keteguhan, dan segera memindahkan karung pasir dari atas mobil kemudian dilemparkan ke dalam banjir. Karung pasir yang baru saja dilempar, langsung hanyut oleh banjir. Urutan pertama disambung kedua, peluk karung pasir dan melompat ke bawah. Gunakan tubuh untuk melindungi karung pasir. Urutan ketiga dan keempat bertanggung jawab untuk oper karung pasir. Saling bergantian setiap 10 menit. Cepat! Sambil berbicara, Zack meneriakkan perintah. Wilayah timur, dengarkan perintah, turun terlebih dahulu untuk membuka jalan bagi rekan-rekan kita. Gardi juga berteriak. Kota Dranar dengarkan perintah. Seandainya akan mati, juga akan mati dalam banjir. Baik. Suara itu menggelegar di langit. 48 orang melompat masuk ke dalam banjir dan semuanya melepaskan kekuatan alam langit untuk memperlambat arus. Sisa pasukan yang lainnya melompat dengan membawa karung pasir. Karung pasir terus-menerus dilemparkan ke dalam air. Jika karung pasir tidak cukup, maka masuk dengan mengendarai mobil. Jika mobil tidak cukup, maka memindahkan batu untuk menyumbat. Kekuatan Agam hampir terkuras habis. Dia sekarang hanya bertahan karena tekadnya yang kuat. 4 buah fragmen jejak Patuna samar-samar memancarkan cahaya berwarna perak. Dia terus menahan banjir dengan sisa kekuatan filosofi Patuna. Tidak tahu sudah berapa lama berlalu, terdengar suara Zack di telinganya. Kepala instruktur, bendungan itu sudah terselamatkan. Sudah terselamatkan. Seluruh tubuh Agam menjadi sedingin es. Dia mengangkat kepalanya yang kaku, menatap bendungan di ujung timbunan air yang telah ditahannya. Meskipun masih ada beberapa celah, tidak cukup untuk menjadi penyebab banjir dengan area luas. Baik, kalian sudah bekerja keras. Apa ada yang terluka atau berkorban? Tanya Agam dengan senyum di wajahnya yang pucat. Kepala instruktur. Air mata Zack mengalir dengan deras, begitu juga dengan rekan-rekan lainnya, mereka merasakan penderitaan tiada tara. Dialah yang menempatkan dirinya di tempat yang paling bahaya. Dialah yang menahan banjir bandang itu sendirian. Dialah yang sudah melindungi penduduk hilir. Namun, dia melupakan semua itu, sebaliknya memikirkan keselamatan rekan-rekannya. Kalian menyingkir. Masalah belum sepenuhnya terselesaikan. Agam menarik napas dalam-dalam dan melihat arus deras yang terus mengalir seperti danau besar. Kalau penampungan air ini tidak segera dibereskan, maka para penduduk di hilir akan celaka. Dia mengeluarkan sisa tenaga terakhir yang di tubuhnya dan menggabungkan ke dalam 4 buah fragmen jejak Patuna. Fragmen jejak Patuna memancarkan cahaya perak, menyatu di dalam hingga menimbulkan semburan yang seperti letupan. Dalam sekejap, arus deras menyembur ke langit bersama dengan fragmen jejak Patuna yang membawanya ke Cakrawala. Adegan ini adalah suatu keajaiban. Meledak! Saat Agam menggerakkan bibirnya dengan ringan, di langit muncul 4 buah matahari yang memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Kekuatan yang mengerikan berkecamuk di langit, merobek langit hingga tercipta lubang yang besar. Banjir bandang mengalir ke celah bersama dengan awan gelap yang menutupi langit. Dalam sekejap, banjir itu lenyap dan 4 buah fragmen jejak Patuna meredup. Lalu, perlahan-lahan turun dan masuk menyatu ke dalam tubuh Agam. Melihat adegan dengan tenang, Agam tersandung dan hampir jatuh. Dia segera ditahan oleh Zack. Wajah Agam pucat, dia berusaha sekuat-kuat dan berkata, ada orang yang menggunakan Feng Shui sebagai strategi untuk menjatuhkan hujan badai ratusan tahun ini. Apa itu keluarga Budi Ono? Haben memang kuat, tetapi dia seorang diri sudah cukup untuk mengatur rencana sebesar ini. Pasti ada kekuatan lain. Periksa, cari tahu semua kekuatan yang berkaitan dengan keluarga Budi Ono. Baik. Jawab Zack dengan segera. Kemudian, dengan menelan ludah dia mengatakan, Kepala instruktur, kamu terlalu lelah. Kamu harus istirahat terlebih dahulu. Agam menggelengkan kepalanya, mendorong Zack dan berkata, bendungan memang sudah diselamatkan, tetapi hujannya terlalu deras. Bencana banjir terjadi di banyak tempat. Kirim seseorang ke Provinsi S dan hubungi Jamal dan Kevin. Katakan bahwa aku yang memerintahkan mereka agar mereka menggerakkan sumber daya yang mereka miliki dengan cepat untuk menyelamatkan dan memberikan bantuan bencana. Baik, baik. Kepala instruktur. Wakil komandan. Jangan katakan apapun, kita semua tahu. Kamu cepat istirahatlah. Kenapa kalian mengelilingiku? Cepat pergi ke hilir untuk menyelamatkan orang. Wajah Agam tampak muram dan dengan marah menegur. Pergilah. Baik. Tubuh Zack dan yang lainnya gemetar, menekan kesedihan mereka dan memaksa diri untuk bubar dengan memimpin pasukan untuk pergi. Dengan segera, di bendungan hanya tersisa Agam seorang diri.
Agam menyeret tubuhnya yang kelelahan, menginjak lumpur dan bebatuan, selangkah demi selangkah menaiki bendungan dan duduk di atas karung pasir. Tanpa sadar dia meraba rokok, tetapi dia menyadari bahwa rokoknya telah terendam air dan tidak bisa diisap. Agam meremas kotak rokoknya dan melemparnya ke samping, kemudian mengembuskan udara kotor. Kekuatan spiritual di dalam tubuhnya sudah hampir habis, bahkan sudah melukainya. Dia tidak bisa pulih dalam waktu singkat. Wah! Air sungai menerpa karung pasir, mata Agam perlahan-lahan memancarkan sorot dingin. Keluarga Budiono? Bagus sekali keluarga Budiono. Jika tidak tiba tepat waktu, ribuan penduduk di bagian hilir akan mengalami bencana besar ini. Haben! Agam mengepalkan tinjunya erat-erat. Kukunya menancap ke dalam daging. Krisis kali ini, pertama, Haben memotong bendungan. Kedua, menggunakan kekuatan Feng Shui di antara sesama suku untuk mengirim angin dan hujan yang menyebabkan bencana menjadi lebih dahsyat berlipat ganda. Dengan insiden ini, Agam menyadari bahwa masalah ini serius. Dia terlalu ceroboh. Keluarga Budiono atau dengan kata lain klan tersembunyi saling terkait dan memiliki tingkat kerumitan jauh di luar imajinasi. Tidak cukup hanya dengan mengadili keluarga Budiono. Kekuatan di bawah keluarga Budiono harus diselesaikan terlebih dahulu. Jika tidak, begitu keluarga Budiono ditekan hingga batasnya, tidak akan diketahui apa yang akan dilakukan oleh keluarga Budiono. Awan gelap menyebar dan pijar cahaya matahari terbenam menerpa tubuh Agam. Agam menatap matahari terbenam di ujung sungai. Saat ini, sorot matanya berangsur-angsur menjadi tenang, seluruh tubuh dan orangnya terkendali. Dia introspeksi diri terkait alasan utama penyebab bencana hari ini karena dia berpikir terlalu sederhana. Awalnya aku kira cukup dengan menggunakan kekuatan, dapat dengan paksa menghancurkan klan tersembunyi. Ternyata, memaksa Haben muncul nyaris membuat kesalahan besar. Saat ini, keluarga Budiono masih ada dan tidak tahu kemana perginya Haben. Jika masih melakukan dengan gegabah, hanya langit yang tahu hal dahsyat apa yang akan mereka lakukan. Sekarang keluarga Budiono seperti bom yang kuat, tidak tersentuh, tidak bisa disinggung, atau kesalahan hari ini akan terulang. Namun, ini bukan jalan buntu. Jika menemukan kekuatan inti keluarga Budiono, maka seperti permainan Lego, jika balok yang di tengah diambil maka akan merobohkan seluruh bangunan. Bab 715, memasuki kota Yugantara. Keluarga Rubianto sialan! Mereka ternyata benar-benar menggunakan teknik naga air untuk membuat hujan badai. Apa tidak takut akan dikutuk oleh langit? Terdengar suara dari kejauhan yang bernada kesal. Tampak sepasang pria dan wanita yang berjalan mendekat. Aneh, Feng Shui sejauh puluhan kilometer telah dihancurkan secara misterius, bahkan tanggulnya dalam kondisi baik, sungguh aneh. Pemuda itu bergumam yang berjalan sambil menatap langit cerah. Aku akan mengadu pada ayah. Ayah menyuruh kita untuk menyelidiki situasi, tetapi kamu terus cerewet. Kamu ini berharap terjadi hal yang sangat besar. Protes gadis yang lebih muda sekitar 2 atau 3 tahun yang ada di sampingnya dengan rambut diikat ekor kuda. Jangan. Aku hanya penasaran. Hei, di atas bendungan ada seseorang. Seru pria itu di tengah ucapannya. Jangan mengalihkan pembicaraan, kamu. Gadis itu hendak mengatakan sesuatu sebelum melihat Agam yang duduk di atas bendungan, kemudian buru-buru menghampiri bersama pria itu. Hei, apa yang kamu lakukan di sini? Di sini sangat berbahaya. Teriak gadis itu. Pria itu melirik ke arah gadis itu tanpa doa, kemudian berkata kepada Agam. Kak, namaku Wisnu. Dia adalah adikku, Mika. Apa kamu tahu siapa yang menyumbat bendungan? Siapa yang menghentikan hujan? Kemunculan Agam di sini terlalu aneh. Wisnu terpaksa curiga bahwa kejadian ini ada hubungannya dengan dia. Agam memandang kedua orang itu sesaat, kemudian bertanya. Apa hubungan hujan ini dengan keluarga Rubianto? Hubungannya sangat erat. Keluarga Rubianto adalah keluarga yang bergabung dengan klan tersembunyi. Mereka merupakan salah satu keluarga Feng Shui yang paling mahir di bawah keluarga Budiono. Juga merupakan, keluarga pertama di kota Yugantara. Mika mendengus perlahan dan tiba-tiba teringat sesuatu, kemudian menepuk dahinya dan berkata. Kenapa aku mengatakan semua ini padamu? Kamu juga tidak akan mengerti. Dia berbicara sambil memegang pinggangnya. Hei, kamu belum menjawab pertanyaan kakakku. Agam tampak sedang berpikir. Keluarga Rubianto? Baru saja memikirkan rencana untuk menghancurkannya dan sekarang kesempatan itu datang. Mendengar perkataan kakak adik tadi, keluarga Rubianto menggunakan teknik naga air. Sementara itu, untuk bisa menggunakan formasi itu harus memiliki kekuatan guru utama tingkat 5 atau di atasnya. Bahkan keluarga Budiono juga tidak memiliki master Feng Shui sekelas ini. Jelas, keluarga Rubianto sangat penting bagi keluarga Budiono, yang menyebabkan hujan badai ini. Dik, jangan tidak sopan. Wisnu mengerutkan alis.
Dia melihat di samping Agam ada sekotak rokok di Waprang. Dia pernah berurusan dengan orang Palagan kota Dranar dari 9 alam surgawi. Hanya di 9 alam surgawi yang ada rokok semacam ini. Kak, apa kamu dari 9 alam surgawi? Tanya Wisnu dengan penasaran. Agam agak terkejut. Melihat tatapan Wisnu yang jatuh pada bungkus rokok di Waprang di sampingnya, dia mengerti kenapa Wisnu bisa menebaknya. Benar. Agam merasa mereka berdua adalah orang baik jadi tidak menyembunyikannya. Tentu saja, Agam tidak akan bergabung dengan kekuatan apapun. Yang dimaksud dengan orang dari 9 alam surgawi hanya istilah saja. Namun, Agam juga malas untuk menjelaskan. Ternyata benar. Wisnu tersenyum sambil melihat sekeliling dan bertanya. Di mana yang lain? Turun untuk menyelamatkan orang. Wisnu menggigit lidahnya dan berkata. Kalau yang dimaksud adalah bencana besar itu, kami harus mengandalkan kalian, para senior. Selesai mengatakan itu, dia menatap wajah Agam yang pucat dan berkata dengan lirih. Kak, kulihat kamu sangat kelelahan. Lebih baik ikut kami kembali ke kota Yogantara terlebih dahulu. Walaupun kediaman keluarga Yuliandi tidak besar, bisa memberi kamu tempat yang tenang untuk memulihkan kekuatan. Kalau sudah pulih kembali, belum terlambat untuk bergabung dengan pasukan. Agam merasa terkejut dengan undangan dari Wisnu. Kebetulan, dia sedang berpikir untuk ke kota Yogantara. Seberkas cahaya dalam kegelapan, sesuatu yang pasif menjadi aktif. Dengan keluarga Rubianto sebagai pintu pembuka, akan jauh lebih mudah untuk membasmi keluarga Budiono dan persekutuannya hingga akar. Selain itu, kondisinya saat ini sedang tidak baik, membutuhkan beberapa waktu untuk pulih. Lebih baik bersembunyi dahulu sambil memulihkan diri dan menyelidiki keluarga Rubianto. Terima kasih sekali. Agam menopang tubuhnya yang lemah dan berdiri. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Mika tidak bisa berkata-kata lagi. Orang ini bermuka tebal, padahal hanya basa-basi saja, dia menganggapnya serius. Ketika Agam berjalan di depan, Mika menggerutu. Kak, kamu sembarangan membawa pulang orang asing, kalau ayah tahu kamu pasti akan dimarahi. Jangan bicara sembarangan. Kau tegur Wisnu dengan alis berkerut. Melihat bayangan Agam yang tampak panjang dari pantulan cahaya matahari terbenam, bahkan dia sendiri juga tidak tahu alasannya. Namun, di dalam hatinya timbul perasaan hormat yang tidak bisa dijelaskan. Agam dan Wisnu serta adiknya kembali ke kediaman keluarga Yuliandi di kota Yogantara. Agam diberi sebuah rumah kecil yang tenang dan terpencil untuk beristirahat. Agam terlalu lemah hingga begitu berbaring langsung tertidur selama 1 hari penuh. Berita tentang runtuhnya tanggul di tepi sungai segera menyebar hingga ke seluruh alam G. Setiap kekuatan memilih untuk diam. Ribuan tahun yang lalu bisa saja melakukan hal ini, tetapi sekarang tidak boleh. Terlebih lagi, bendungan sudah disumbat. Perhitungan Haben meleset. Beberapa orang sudah melihat akhir dari kekuatan keluarga Budiono. Namun, selama keluarga Budiono masih ada, mereka memiliki kemungkinan untuk bangkit kembali. Oleh karena itu, sebagian besar pasukan keluarga Budiono masih tenang. Mengenai yang dilakukan Agam dengan menghancurkan alam dalam keluarga Budiono dan membunuh 3 leluhur keluarga Budiono, sebelum berita ini tersebar sudah ditahan terlebih dahulu. Keluarga Budiono adalah anggota klan tersembunyi. Walaupun berada di susunan paling akhir, masih tetap klan tersembunyi. Saat ini klan tersembunyi yang terhormat sudah digulingkan. Ini tidak hanya menantang otoritas klan tersembunyi 9 alam surgawi, tetapi juga membiarkan kekuatan kecil hingga menengah tahu bahwa klan tersembunyi bukan tidak tertandingi, juga mudah diserang. Oleh karena itu, masalah mengenai keluarga Budiono diblokir, bahkan dilarang untuk diucapkan. Tidak ada yang berani menyinggungnya. Terjadi hujan badai 100 tahun di kota kita dan tanggul sungai runtuh. Untungnya, penyelamatan terjadi di waktu yang tepat sehingga tidak menimbulkan banyak korban jiwa dan kerugian harta benda. Sekarang kami menghubungi ahli untuk memeriksa keadaannya secara detail. Dalam tidurnya, Agam tiba-tiba terbangun karena suara bising dari siaran di luar. Setelah bangun dari tidur, dia duduk di atas tempat tidur dan mengatur pernapasan. Wajah yang tadinya pucat berubah menjadi lebih baik. Dia perlahan mengembuskan udara kotor, kemudian berdiri menggerakkan tubuh dan mengepalkan tinjunya. Dia mengawali dengan bertarung melawan keluarga Budiono, kemudian menghadapi 3 orang tetua dari keluarga Budiono. Tubuhnya sudah kehabisan tenaga. Namun, dia tidak berhenti. Dia datang untuk menahan banjir. Tubuhnya sangat kelelahan, sehingga sulit untuk pulih seperti sedia kala dalam waktu singkat. Untungnya saat mengadili keluarga Budiono, dia mendapatkan sejumlah besar kekuatan pahala. Saat ini, sudah disimpan di dalam tubuhnya. Jika dia memiliki waktu, maka akan segera pulih kembali dan mewujudkan kekuatan kultivasi dan alam. Pada saat ini, ponsel di tempat tidur Agam berdering. Ponselnya sudah terendam air, ternyata masih bisa berfungsi. Ponsel buatan lokal memang hebat. Telepon dari Jamal yang melaporkan kondisi bantuan bencana kepada Agam.
Kita sudah membentuk pasukan dari penduduk dan sedang menuju ke alam G. Perkiraan sumbangannya sekitar 20 triliun. Aku tenang dengan menyerahkan urusan kepada kalian. Kalau menemui kendala, segera kabari aku. Jamal ragu sejenak, kemudian menarik napas dan berkata dengan lirih. Aku baru saja mendapat berita. Keberadaan Nona Citra sudah ditemukan. Agam terkejut, kemudian tiba-tiba bersemangat dan bertanya. Dia ada di mana? Kami menyelidiki sistem pembelian tiket dan mengetahui Nona Citra membeli tiket dari kota Yogantara terbang ke dataran tinggi kemarin pagi. Karena cuaca ekstrem di sekitar kota Yogantara, penerbangan dibatalkan. Penerbangan berikutnya tidak akan tersedia sampai seminggu kemudian. Kota Yogantara? Tidak mungkin begitu kebetulan, kan? Agam menggelengkan kepala sambil tersenyum masam. Tidak disangka, hujan badai kali ini telah menghentikan perjalanan Citra. Yang lebih tidak disangka adalah dia juga berada di kota Yogantara. Bab 716, Keluarga Rubianto. Karena alasan khusus, bandara terdekat hanya Bandara Yogantara yang memiliki penerbangan ke dataran tinggi. Dia harus menunggu seminggu baru bisa berangkat. Jamal sulit untuk tenang, dia merasa senang untuk Agam. Aku tahu. Agam mengembuskan napas. Setelah mengobrol sejenak dengan Jamal tentang situasi bantuan bencana, dia menutup telepon. Citra berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Nasib karma dia sudah dicatat oleh dunia bawah dan kemungkinan kelak akan menghadapi masalah besar. Hanya dengan segera menemukan dia, baru bisa menjamin keselamatannya. Hanya saja keduanya memiliki konflik karma. Walaupun sudah berpapasan dengan Citra, Agam juga tidak akan bisa merasakan auranya. Oleh karena itu, jika menunggu dia sampai di dataran tinggi dan baru mencarinya, sama seperti mencari jarum dalam jerami. Sekarang dia mendapatkan kabar itu dan dia juga berada di kota Yogantara. Ini adalah kebetulan yang menyenangkan. Agam mendorong pintu hingga terbuka, di luar tampak tengah hari. Seorang pria tua berbaring di atas kursi rotan dengan memeluk radio. Dia tampak sedang istirahat siang dengan santai. Volume air di sungai sangat besar. Pada umumnya tanggul dengan lubang sebesar itu pasti akan menimbulkan banjir besar. Tapi, situasi 2 kota, 7 kabupaten, dan 21 desa di bawahnya bisa dikatakan bagus. Ini bisa dikatakan sebagai keajaiban. Para ahli menyiarkan di radio tentang analisis bencana. Ini bukan keajaiban. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan perlahan membuka mata. Pandangannya tertuju pada tubuh Agam dan dengan tersenyum mengatakan, Anak muda, bagaimana menurutmu? Kekuatan pria tua itu mencapai alam langit tingkat 2 akhir. Alam jiwanya juga sangat tinggi. Jika dilihat dengan Feng Shui, sudah mencapai guru utama tingkat 3. Di dunia biasa, sudah menjadi master yang hebat. Pak tua, apa kamu menungguku bangun? Agam tersenyum sekilas dan sama sekali tidak menjawab pertanyaan pria tua itu. Ya, sekarang di luar sangat kacau. 2 anak itu sembarangan membawa orang asing pulang. Aku sebagai orang tua harus memeriksa dengan teliti. Pria tua itu juga tidak menyembunyikan sama sekali. Dia berdiri dan memandang Agam, kemudian berkata, Anak muda, dari mana asalmu? Provinsi S. Kenapa bisa sampai di sini? Sedang mencari teman lama. Agam tidak dengan sengaja menyembunyikan sesuatu. Walaupun dia baru saja mendapatkan kabar tentang Citra, tidak ada salahnya menjawab seperti itu. Oh! Pria tua itu menyipitkan mata dan memandang Agam dari atas ke bawah. Perlahan-lahan keraguannya menghilang. Pemuda di depannya ini tidak memiliki kekuatan spiritual di tubuhnya. Kekuatan spiritualnya juga sangat lemah, hanya seorang pemuda biasa. Pria tua ini berpikir dalam hati. Sebagai kepala keluarga Yuliandi, Masuda Yuliandi tidak hanya memiliki kekuatan alam langit tingkat 2, juga merupakan guru utama tingkat 3. Dia memiliki kekuatan spiritual jauh melebihi para ahli biasa. Sekalipun memiliki kekuatan alam langit peringkat 6, mereka juga tidak akan bisa menyembunyikan dari persepsi spiritualnya. Kecuali kekuatan Agam berada jauh di atasnya dan hal ini hampir mustahil. Bagaimanapun, Agam masih terlalu muda. Walaupun seandainya dia adalah pemuda dari klan tersembunyi, sangat sulit untuk bisa memiliki kemampuan seperti ini. Namun, di sini adalah wilayah utama keluarga Yuliandi. Masuda tampaknya ceroboh, tetapi sebenarnya dia sangat berhati-hati. Melihat dia menyipitkan mata, selembar daun melesat ke udara, bagaikan sebilah pisau yang memotong leher Agam. Ketika jaraknya dengan Agam hanya 1,5 cm, daun itu kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi tidak memiliki kemampuan untuk melukai atau membunuh. Perlahan-lahan melayang dan jatuh di pundak Agam. Dia benar-benar orang biasa. Masuda merasa terkejut, tetapi juga merasa benar-benar lega. Ekspresi wajah Agam sama sekali tidak berubah, seolah tidak tahu apa-apa. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari jika Masuda sedang menguji dirinya? Insiden tanggul di tepi sungai yang jebol dan banjir itu memberikan pelajaran yang tidak terlupakan bagi Agam. Bertindak terlalu ceroboh.
Mengira sudah melakukan persiapan dengan matang, ternyata masih terlalu ceroboh. Ini juga merupakan dampak negatif dari kemampuan yang meningkat dengan cepat. Bagaimanapun setengah tahun yang lalu, Agam adalah menantu yang tinggal di rumah mertua yang tidak disukai. Sekarang dia telah menjadi kultivator hebat yang memiliki kemampuan membunuh alam langit tingkat 9. Pengalamannya tidak sebanding dengan kemampuannya. Ini baru disebut mengalami kerugian. Selain itu, kondisi tubuh Agam masih belum sepenuhnya pulih. Kekuatan pahala yang sangat besar didapatkan saat mengadili keluarga Budiono, membutuhkan waktu untuk pulih kembali dan diolah sebelum selesai transformasi. Dia memanfaatkan kesempatan kali ini untuk lebih menenangkan diri dan berusaha sebisa mungkin menyembunyikan kekuatan diri. Jika sampai menimbulkan kecurigaan dan diketahui oleh keluarga Budiono atau keluarga Rubianto, maka tidak akan dapat diduga apa yang akan terjadi. Anak muda, aku orang tua yang banyak urusan. Jangan kamu masukkan dalam hati, kata Masuda sambil tertawa. Dia mendapat informasi dari Wisnu bahwa Agam kemungkinan orang dari 9 alam surgawi. Dia sangat mengagumi pemuda yang jujur dan punya ambisi seperti ini. Akulah yang banyak mengganggu. Agam menggelengkan kepala sambil tertawa, sama sekali tidak merasa tidak puas. Sedikit petanda dapat memprediksi banyak hal. Melalui Wisnu dan adiknya yang naik ke tanggul untuk memeriksa, kemudian membawa Agam ke rumahnya untuk memulihkan diri, dapat diketahui seperti apa kualitas dari keluarga Yuliandi. Dia sangat bersedia untuk berteman dengan keluarga Yuliandi. Hahaha, bagus, bagus. Keluarga Yuliandi walau kecil, termasuk yang punya kekuatan di kota Yugantara. Tempatnya tidak besar, cukup untuk kamu tinggali, kata Masuda dengan tertawa puas. Agam tersenyum dan mengangguk, tiba-tiba matanya agak menyipit. Setelah beberapa saat, Masuda baru merasakannya juga dan dengan mengerutkan alis berkata, benar-benar sial. Bajingan itu membuat onar di siang bolong. Benar-benar keterlaluan. Pak, apa yang terjadi? Agam sengaja bertanya padahal sebenarnya sudah tahu. Dia sudah merasakan aura dari segerombolan orang yang ada di luar dengan syarat yang disebut dengan energi kematian. Datang segerombolan manusia rendahan. Masuda mengutuk dengan suara rendah, kemudian berkata pada Agam. Anak muda, kamu pergilah istirahat. Di sini tidak ada yang akan mengganggumu. Aku sudah tidur seharian, sekarang ingin bergerak untuk melatih otot dan tulangku. Ayo kita lihat bersama, kata Agam sambil mengayunkan lengannya. Boleh juga. Masuda sama sekali tidak curiga. Dia berkata sambil memimpin jalan. Di sini tidak sedamai Provinsi S. Kebetulan, aku akan memberitahumu situasi di kota Yugantara secara menyeluruh. Agar kelak saat kamu mencari orang, jangan sampai menyinggung orang yang salah. Kota Yugantara, di mata dunia biasa hanyalah sebuah kota lapis 2 yang biasa saja. Namun, karena terletak di perbatasan alam G, maka Feng Shui di sekitarnya sangat kaya. Setelah perkembangan selama ratusan tahun, telah melahirkan tidak sedikit klan yang memiliki kekuatan. Jika dilihat secara keseluruhan dari alam G, dalam lingkaran Feng Shui, tempat ini memiliki posisi yang baik. Di kota Yugantara ada 3 keluarga besar. Keluarga Rubianto, keluarga Gabino, dan keluarga Yuliandi. Keluarga Rubianto mempunyai hubungan baik dengan keluarga Budiono dan merupakan salah satu dari 4 sekutu besarnya. Mereka mengandalkan keluarga Budiono untuk menjadi keluarga besar nomor 1 di kota Yugantara. Keluarga Gabino berteman baik dengan klan Wanara. Kekuatannya lumayan juga, tetapi jarak klan Wanara dengan kota Yugantara terlalu jauh yang menyebabkan perlahan-lahan keluarga Gabino diabaikan, sehingga menjadi keluarga terbesar kedua. Keluarga Yuliandi yang paling senior dan pernah menjadi yang paling kuat. Namun, keluarga Yuliandi tidak bersedia menjadi sekutu dari klan tersembunyi, maka beberapa tahun ini mendapatkan tekanan. Kekuatannya terus merosot dari tahun ke tahun, hingga terpaksa menjadi keluarga terbesar nomor 3. Keluarga Yuliandi memiliki sejarah yang dalam dan warisan yang kuat. Walau kekuatannya tidak bagus, kekuatan mereka terhadap Feng Shui sangat tinggi. Beberapa tahun ini, keluarga Rubianto memata-matai keluarga Yuliandi dan ingin melenyapkan keluarga itu agar dapat mendominasi kota Yugantara. Kali ini yang datang membuat kericuhan adalah keluarga Rubianto. Bukannya aku menjelek-jelekan di belakang. Keluarga Rubianto dan keluarga Gabino itu bukan apa-apa, terutama keluarga Rubianto. 2 hari yang lalu, tiba-tiba terjadi badai hujan. Keluarga Gabino itu bukan apa-apa, terutama keluarga Rubianto. 2 hari yang lalu, tiba-tiba terjadi badai hujan, itu semua ada hubungannya dengan keluarga Rubianto. Masuda berceloteh dengan emosi sepanjang jalan tanpa henti. Agam mengangguk perlahan, matanya yang gelap menunjukkan niatnya. Keluarga Rubianto sialan. Bab 717, Krisis di Keluarga Yuliandi. Halaman depan rumah keluarga Yuliandi. Saat ini, di sini berkumpul sejumlah orang dan suasananya terasa menegangkan. Di depan gerbang yang luas, ada 2 kelompok. Yang satu adalah keluarga Yuliandi, yang lainnya adalah keluarga Rubianto. Wajah pria yang memimpin cabul dan jahat.
Nevan, di sini adalah rumah keluarga Yuliandi, bukan kediaman keluarga Rubianto. Kalian menerobos masuk ke keluarga Rubianto? Kalau tidak segera pergi, jangan salahkan aku kalau tidak sopan. Teriak seorang pria paruh baya keluarga Yuliandi yang maju ke depan dengan ekspresi yang dingin. Dia adalah kepala keluarga Yuliandi saat ini, Jervis Yuliandi. Sungguh kemarahan yang besar, masih berani mengancamku, aku takut. Seorang pria yang dipanggil Nevan menepuk dadanya, sengaja pura-pura panik yang menyebabkan sekelompok orang di belakangnya tertawa terbahak-bahak. Wajah keluarga Yuliandi tampak sebal. Jervis dengan wajah murah mengatakan, "Sebenarnya apa mau kamu datang ke sini? Beri aku satu penjelasan." Nevan tersenyum sinis dan berkata, "Kota Yogantara memiliki 3 keluarga besar. Keluarga Gabino ya sudahlah. Kalian keluarga Yuliandi kenapa berani menyebut diri sebagai keluarga besar nomor 3? Kepala keluarga kami sudah mengumumkan, memberi kalian batas waktu 3 hari untuk tunduk kepada keluarga Rubianto. Kalau tidak, keluarga Rubianto akan memulai perang dengan keluarga Yuliandi." Mulai perang? Ekspresi anggota keluarga Yuliandi berubah dengan serempak. Keluarga nomor 1 di kota Yogantara, bukan sebutan kosong. Keluarga Rubianto didukung oleh keluarga Budiono, begitu perang dimulai maka keluarga Yuliandi akan dihancurkan. Mata Jervis berkedip dan dia berkata dengan nada dingin, "Kota Yogantara bukan hanya keluarga Rubianto saja. Masih ada keluarga Gabino. Kalian seperti menabuh genderang perang begitu, merusak keseimbangan 3 keluarga. Apa kalian tidak takut membuat keluarga Gabino marah?" "Bercanda. Kamu masih hidup di masa lalu. Sekarang sudah tidak sama dengan dahulu. Keluarga Budiono sudah kehilangan kesabaran terhadap kalian. Kemauan dari kepala keluarga juga merupakan kemauan dari keluarga Budiono." Mendengar itu, membuat Jervis marah. Keluarga Budiono saat ini bagi mereka adalah orang yang tidak bisa disinggung. Dahulu, keluarga Yuliandi mengandalkan pertikaian keluarga Budiono dengan klan Wanara untuk bertahan hidup di antara keluarga Rubianto dengan keluarga Gabino, dan masih termasuk damai. Sekarang tiba-tiba keluarga Budiono menyerang dan tidak segan menyinggung klan Wanara, itu benar-benar membuatnya lengah. Mungkinkah rumor itu benar, keluarga Budiono sudah digulingkan? Kepala keluarga Budiono ingin mengembalikan keberuntungan keluarga Budiono, jadi dia nekat menarik keluarga Feng Shui untuk membantu keluarga Budiono mencapai ambisinya. Meskipun bencana sudah di depan mata, demi kehormatan keluarga Yuliandi, sama sekali tidak boleh menyerah dan menuruti kemauannya. Jervis melambaikan tangannya. Orang-orang di belakangnya semuanya mengeluarkan aura membunuh dan mengelilingi Nevan dan orang-orangnya. Nevan memicingkan mata dan berkata sambil mencibir, "Pak Jervis, jangan terlalu bermusuhan. Kita semua berasal dari tempat yang sama. Keluarga Rubianto juga bekerja untuk keluarga Budiono. Kalau kalian menolak untuk tunduk, sebenarnya masih ada satu cara lagi. Menikahlah dengan keluarga Rubianto, cukup dengan kita sebagai satu keluarga, maka semuanya mudah untuk dibahas." Jervis mengerutkan alisnya. Walaupun dalam hatinya merasa muak, keluarga Rubianto terlalu kuat dan memiliki keluarga Budiono yang mendukungnya. Jika dia menolak, takutnya akan mengorbankan ratusan anggota keluarga Yuliandi. Dengan mempertimbangkan untung dan rugi, Jervis menarik napas dalam-dalam. "Bagaimana detailnya?" "Hei." Nevan tersenyum mesum, kemudian melihat Mika yang berada dalam kerumunan dan berkata, "Nona Mika, aku sudah lama mengagumimu. Sebelum datang, aku sudah memberitahu kepala keluarga. Kalau kamu bersedia untuk menikah denganku, keamanan keluarga Yuliandi akan terjamin." Wajah semua anggota keluarga Yuliandi langsung berubah drastis. Sorot mata mereka memancarkan kemarahan. Mika adalah tuan putri di keluarga Yuliandi dan sangat dimanja. Sekarang, Nevan dengan berani meremehkannya, sama saja dengan menghina keluarga Yuliandi. Selain itu, Mika adalah putri kepala keluarga Yuliandi, Jervis. Jika dinikahkan dengan keluarga Rubianto, artinya keluarga Yuliandi sudah setengahnya dikuasai oleh keluarga Rubianto. Cepat atau lambat akan lenyap juga. Tampaknya pernikahan dua keluarga ini hanyalah ambisi keluarga Rubianto. Wajah cantik Mika berubah menjadi pucat. Wisnu berdiri di depan adiknya dan dengan marah mengatakan, "Apa-apaan kamu? Apa yang kamu miliki untuk menikahi adikku? Aku adalah keturunan langsung keluarga Rubianto, putra kedua keluarga Rubianto. Apa status ini masih belum cukup?" Kata Nevan dengan congkak. Dia menatap wajah mulus Mika kemudian mengatakan, "Kita juga termasuk teman masa kecil. Apa kamu sama sekali tidak punya perasaan padaku?" Sambil berbicara, Nevan mengusap dadanya dengan ekspresi wajah cabul. Mika sangat marah hingga tubuh lembutnya gemetar. "Tidak tahu malu!" Ketika Nevan hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba terasa angin dingin menusuk dan ditarik oleh orang di belakangnya. Pada saat bersamaan, tanah tempat dia berdiri sudah hancur. "Jervis, apa yang kamu lakukan?
teriak Nevan dengan sangat marah. Kekuatan yang dia miliki tidak terlalu kuat. Jika anak buahnya tidak menyelamatkannya, dia akan terluka serius di tangan Jervis. Jervis berkata dengan nada dingin. Putriku masih muda. Dia tidak akan menikah dalam 5 tahun ke depan. Buanglah niatmu lebih awal. Tidak menikah? Wajah Nevan berubah ganas dan dengan nada mengejek berkata. Menikah atau tidak, bukan kamu yang memutuskan. Sambil bicara, Nevan menepukkan tangannya dan berkata. Kakek Henry, apa kamu juga mendengar kata-kata Pak Jervis? Bukankah sudah seharusnya memberikan pelajaran kepada mereka? Jervis, tuan muda kedua keluarga kami sangat luar biasa dengan status tidak biasa. Dia dan putrimu adalah pasangan yang cocok. Mengapa harus menghancurkan hal yang baik ini? Diiringi dengan suara tawa yang serak, seorang pria tua berbaju abu-abu muncul begitu saja. Aura kuat yang menyertainya membuat wajah Jervis dan anggota keluarga Yuliandi yang lainnya berubah drastis. Ekspresi wajah Jervis tampak serius dan menatap pria tua berpakaian abu-abu itu dengan ketakutan. Dia tersenyum kecut dan berkata, Guru utama Henry, benar-benar tidak disangka sampai-sampai kamu sendiri yang turun tangan. Keluarga Rubianto benar-benar memandang tinggi keluarga Yuliandi. Guru utama Henry adalah orang kuat yang terkenal di keluarga Rubianto. 3 tahun yang lalu, dia sudah mencapai guru utama tingkat 3 akhir. Dengan metode Feng Shui yang unik, dia juga masih mampu menghadapi alam langit tingkat 4. Menurut pemberitaan, 5 tahun yang lalu keluarga Budi Ono mengirim guru utama Henry untuk melakukan tugas menghancurkan salah seorang pewaris kekuatan yang sudah berusia ratusan tahun. Kemampuan kekuatan itu tidak biasa, master sekte yang memiliki kekuatan alam langit tingkat 5. Akhirnya, guru utama Henry menggunakan satu metode Feng Shui untuk menjebak seluruh kekuatan di dalam gunung dan membunuh semuanya termasuk master sekte. Peperangan itu membuatnya terkenal. Jika guru utama Henry turun tangan, keluarga Yuliandi kelak tidak akan tenang, bahkan bisa mati. Guru utama Henry tersenyum dan maju selangkah. Saat dia melangkah, kekuatan yang mengerikan melonjak bagaikan gelombang besar, tiba-tiba memenuhi seluruh pengadilan. Beberapa anggota keluarga Yuliandi yang memiliki kekuatan rendah langsung berwajah pucat dan sulit untuk berdiri tegak. Jervis, hari ini keluarga Rubianto datang untuk melamar. Mengapa kamu tidak bicara baik-baik? Saat berbicara, mata guru utama Henry menatap tajam Mika, kemudian berkata dengan suara serak. Nak, Nevan adalah putra kedua kepala keluargaku. Masa depannya sangat cemerlang. Kalau kamu ikut dengannya, tidak hanya kamu, bahkan keluarga Yuliandi juga akan menikmati kebahagiaan. Wajah Mika berubah pucat, dia yang memiliki temperamen keras segera berkata. Bajingan tua, apa kalian kira orang lain tidak tahu dengan apa yang sudah dilakukan oleh keluarga Rubianto? Sampai mati juga aku tidak akan menikah dengan keluarga Rubianto. Usiamu masih muda, tetapi mulutnya sangat tajam. Nevan, kalau gadis ini menikah dengan keluarga Rubianto, akan sangat dahsyat. Aku, guru utama akan mewakilimu untuk memberinya pelajaran. Guru utama Henry menyeringai. Begitu jari tangannya yang kurus dan keriput bergerak, seberkas gelombang yang tidak tampak, yang memiliki kekuatan spiritual yang kuat meledak ke arah Mika. Wajah Jervis tertegun dan segera meremas senjata rahasia hendak menghalangi. Namun, perbedaan kekuatannya terlalu besar, hanya bisa bertahan sebentar. Senjata rahasia yang dilepaskan cukup untuk membuat Mika menjadi idiot. Ketika melihat kekuatan spiritual guru utama Henry akan menelan Mika, sesosok bayangan tubuh tua tiba-tiba muncul di hadapannya. Hentakan kakinya menimbulkan riak yang tidak kasat mata dan membentuk penghalang yang kuat untuk menahan sisa kekuatan. Tua bangka, kamu juga bajingan yang berumur lebih dari 100 tahun. Kamu benar-benar menindas junior, benar-benar mempermalukan orang kota Yogantara. Pria tua yang tiba-tiba muncul itu adalah Mesura. Guru utama Henry dan Mesura termasuk berada di generasi yang sama. Mereka adalah musuh bebuyutan selama ratusan tahun, sehingga sudah saling memahami. Setelah mendengar Mesura mengkritik dirinya, wajah guru utama Henry berubah muram. Kemudian, setelah menenangkan diri, dia berkata dengan nada dingin. Sekian tahun tidak bertemu, ternyata kamu belum mati. Hei, hidupmu juga tidak mudah. Kalau kamu lebih tenang, maka masih bisa menikmati beberapa dekade lagi. Tapi, kalau melawan keluarga Rubianto, hari ini adalah hari kematianmu. Hahaha, tua bangka, beberapa tahun tidak jumpa, mulutmu masih begitu tajam. Kuberitahu, aku sudah hanya punya seorang cucu kesayangan. Seandainya dia menikah dengan pecundang sekalipun, juga tidak akan menikah dengan kalian keluarga Rubianto. Mesuda tertawa, kemudian tubuhnya yang renta perlahan-lahan mengeluarkan aura yang mengerikan.